Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Kali ini saya bersama dengan tim jurnalistik SMA Negeri 1 Balapulang berkesempatan untuk meliput kegiatan simulasi pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan di sekolah kami. Kalian penasaran kan gimana sih keadaan di SMA Negeri 1 Balapulang sekarang ini? Ikutin saya yuk. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak. Hari ini kan pelaksanaan simulasi pembelajaran tatap muka di SMA Negeri 1 Balapulang. Nah, tadi tuh saya perhatikan Bapak itu sekilas bertanya, kemudian mengarahkan gitu para siswa yang ke arah kiri dan juga kadang ke arah kanan. Maksudnya apa itu, Pak? Oh iya, betul sekali. Jadi untuk para siswa yang menggunakan sepeda motor itu ada parkiran tersendiri, yaitu untuk IPA itu ke kanan dan untuk IPS itu ke kiri, biar itu menjaga jarak dari para siswa sendiri. Baik, Pak, berarti selain itu Bapak juga mengecek kepastian siswa dalam menerapkan protokol kesehatan ya, Pak? Iya betul, itu pasti. Dan bagi para siswa-siswi yang masuk ke SMA Negeri 1 Balapulang itu wajib menggunakan masker dan mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, intinya menerapkan 5M. Baik, Pak, terima kasih atas waktunya, Pak. Terima kasih. Permisi, Bu. Izin waktunya sebentar untuk berbincang-bincang seputar simulasi pembelajaran tatap muka di SMA Negeri 1 Balapulang. Nah, di beberapa SMA di Selawi kan sudah menyelenggarakan kegiatan seperti ini beberapa minggu lalu. Tapi kenapa sih di SMA Negeri 1 Balapulang itu baru terselenggara di minggu ini? Apakah memang ada pembagian waktunya, Bu? Ya, terima kasih terkait dengan kegiatan simulasi PTM. Untuk SMA Balapulang memang berbeda dengan SMA Selawi atau yang lainnya karena memang ada tahap-tahap yang harus dilalui, banyak instrumen yang harus dipenuhi sehingga untuk SMA 1 Balapulang diberi kesempatan untuk tahap keempat bersama dengan SMA-SMA yang lain. Untuk negerinya diantaranya adalah SMA Tamat, kemudian SMK Ma'arif dan yang lainnya. Jadi kita masuk tahap keempat sesuai dengan perizinan yang diberikan oleh Jaktim 12. Baik, Bu. Lalu bagaimana sih tadi gambaran hasil kondisi kesehatan siswa setelah dicek suhu badannya? Ya, sampai dengan hari ini kita sudah melaksanakan hampir 1 minggu. Jadi untuk 1 minggu pertama berakhir di hari Selasa besok. Alhamdulillah kita sudah melalui berbagai tahap yang sesuai dengan instrumen yang diberikan. Di antaranya adalah pemeriksaan cek suhu badan. Sampai dengan saat ini kebetulan dari 9 kelas yang masing-masing 18 siswa untuk cek suhu tidak ada yang terkonfirmasi atau tidak ada yang terindikasi untuk penyakit-penyakit tertentu, sehingga alhamdulillah sampai dengan hari ini dan mudah-mudahan sampai minggu berikutnya untuk simulasi PTM ini semua peserta, semua Bapak Ibu guru dalam kondisi sehat semuanya. Baik, Bu. Yang terakhir gimana sih berapa lama gitu kegiatan simulasi pembelajaran tatap muka di SMA Negeri 1 Balapulang itu dilaksanakan, Bu? Ya, sesuai dengan arahan dari Jaktim 12 bahwa untuk sekolah kita diberi kesempatan untuk melakukan simulasi atau latihan ini selama 2 minggu, dimulai dari tanggal 6 Oktober sampai dengan tanggal 20 Oktober. Sebelumnya akan saya sampaikan beberapa hal. Sebenarnya PTM atau simulasi ini tidak hanya membiasakan untuk mereka sekolah, tetapi yang lebih penting adalah karena sudah 2 tahun off mereka tidak sekolah, maka ini adalah pembiasaan. Nah, pembiasaan itu mulai dari rumah. Bagaimana orang tua menyiapkan untuk gizi yang terbaik anaknya ketika sekolah terkait dengan peningkatan imun, kemudian juga terkait dengan kondisi kesehatan. Jadi pembiasaan itu kita akan mulai dari rumah. Kemudian kalau pembiasaan dari rumah sudah bagus untuk gizi maupun untuk kondisi cek kesehatannya, maka pembiasaan berikutnya adalah di sekolah. Yang terjadi misalnya pada saat mereka masuk ke pintu gerbang, apa yang dilakukan? Oh, cek kesehatan minimal dari termogram suhu mereka masing-masing. Kemudian apa lagi yang dilakukan saat di sekolah?
cuci tangan untuk menghindari kontak dengan parasit corona atau yang lainnya. Kemudian pembiasaan lain adalah pengkondisian agar mereka menyiapkan diri untuk bangun lebih pagi, berangkat lebih pagi, makanan yang bergizi, kemudian siap menerima pelajaran walaupun hanya beberapa jam saja. Itu jadi yang lebih penting itu tidak hanya bagaimana mereka menerima pelajaran, yang lebih penting adalah pembiasaan di suasana new normal pada simulasi PTM kali ini. Dan semoga semua pembiasaan itu berlangsung dari rumah dengan tertib, di sekolah juga tertib juga. Semuanya. Baik Bu, terima kasih atas informasi dan waktunya Bu. Terima kasih. Halo, selamat pagi adik-adik. Pagi. Yes. Sebentar ya, cuma buat dulu. Kakak ingin berbicara sama kalian seputar simulasi pembelajaran tatap muka. Kalian mau kan? Mau dong Kak. Senang banget bisa bicara sama Kakak. Baik, gimana sih perasaan kalian gitu? Kan biasanya pembelajaran itu dilakukan secara daring atau online kan, tapi sekarang kegiatan simulasi pembelajaran tatap muka itu sudah mulai ada, dan pasti kan harapannya kalian ini gitu benar-benar ada pembelajaran tatap muka. Gimana sih perasaannya? Baik, pasti perasaannya sangat senang ya karena bisa mulai hidup pembelajaran berlatih lagi seperti yang dulu. Baik, terima kasih ya. Kakak pengen berbincang dulu sama ibu guru kalian. Terima kasih. Selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi. Sepertinya hari ini tuh ibu harus bangga karena pekerjaan guru itu ternyata pekerjaan yang mulia gitu, sangat dirindukan para siswa sama pembelajaran daring gitu. Nah, kata orang tuh sekarang udah ada Google, ruang guru, Braille dan lain-lain, sehingga kehadiran guru itu seperti sudah tidak dibutuhkan. Padahal faktanya itu sebaliknya itu. Tanpa guru tuh siswa merana, dan ada guru tuh siswa bahagia. Bagaimana sih perasaannya Ibu? Wah, kalau perasaan ibu ditanya seperti itu, tentunya sebagai guru sangat bangga ya. Ternyata guru itu sangat diperlukan, sangat dibutuhkan oleh para siswa. Mereka menginginkan ada pembelajaran tatap muka. Rasanya itu sama dengan para siswa, yaitu sangat senang dan bahagia. Karena dengan tatap muka, saya bisa melihat wajah murid-murid saya, bisa langsung berkomunikasi ya, bisa membagikan ilmu yang ibu miliki dengan maksimal. Sepertinya sih kalau daring itu pemberian ilmu itu kurang maksimal, ya kurang mantap gitulah ya. Baik Bu, pasti perasaannya sama ya dengan anak-anak Iya, senang sekali ya. Ibu itu sangat senang, juga bapak ibu guru yang lain tentunya itu sangat senang ya dengan adanya pembelajaran tatap muka. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya Bu. Iya, sama-sama. Ucapkan ya. Ya, ini. Cuma satu ya. Selamat siang Bu. Siang. Izin bertanya, untuk kegiatan simulasi PTM ini siswanya itu dari kelas berapa saja sih Bu? Untuk pelaksanaan simulasi PTM di SMA Negeri 1 Balapulang dilaksanakan oleh siswa-siswi kelas 10. Baik Bu, kenapa sih harus siswa-siswi dari kelas 10? Kenapa nggak dari kelas 11 atau kelas 12 saja Bu? Pemilihan kenapa harus kelas 10? Salah satu di antaranya adalah karena untuk siswa-siswi kelas 10 belum mengenal ibu bapak gurunya, kemudian juga sekaligus sebagai pengenalan lingkungan sekolah yang sebelumnya dilakukan secara daring. Jadi harapannya adalah untuk anak-anak kelas 10 bisa melihat SMA Negeri Balapulang, SMA Negeri 1 Balapulang seperti apa, dan bisa berkenalan serta bisa memahami bapak ibu gurunya seperti apa, serta mengenal wali kelasnya seperti apa. Sehingga apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan secara langsung ke wali kelas, mereka sudah tidak bingung mana wali kelasnya. Seperti itu. Baik Bu, berapa lama sih kegiatan simulasi PTM ini dilaksanakan? Pelaksanaan simulasi pembelajaran tatap muka dilaksanakan selama 2 minggu ke depan. Kita mulai sesuai dengan arahan dari
cabang dinas, kita mulai dari tanggal 6 Oktober sampai dengan tanggal 20 Oktober. Nah, jadi selama satu harinya itu berapa mapel sih yang diajarkan dan berapa lama waktu yang harus digunakan gitu? Untuk mapel sendiri, secara aturan itu satu hari pelaksanaan simulasi pembelajaran tatap muka hanya dilaksanakan selama 2 jam pelajaran. 2 jam pelajaran ini berarti setiap hari hanya diisi oleh 2 mapel dengan durasi waktunya masing-masing 60 menit. Karena maksimal sesuai dengan aturannya maksimal 4 mapel, tapi kita hanya 2 mapel saja. Baik Bu, yang terakhir harapan ke depan gitu setelah kegiatan simulasi PTM ini dilaksanakan bagi Ibu? Harapannya untuk pelaksanaan simulasi pembelajaran tatap muka, semoga pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar, kemudian artinya tidak ada hal-hal yang menghambat, tidak ada kendala yang cukup berarti, sehingga kita bisa melaksanakan bukan lagi simulasi, tetapi kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka meskipun secara terbatas. Sehingga harapan saya mudah-mudahan simulasinya berjalan baik dan dilanjutkan dengan pembelajaran tatap muka, sehingga teman-teman yang berada di rumah yang belajar secara daring bisa segera berangkat ke sekolah dan berangkat belajar bersama-sama di sekolah. Itu. Baik Bu, terima kasih atas waktu dan informasinya Bu. Ya.